Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkat limpahannya jualah kita dapat mengadakan acara seminar hari ini, walaupun secara online. Namun dengan ini kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi. Kita mengikuti kemajuan teknologi. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya akan memaparkan tentang sejarah lahirnya PPNU. Jadi di sini ada landasan filosofis, landasan historis dan lain sebagainya. Langsung saja disimak berikut ini. Sejarah lahirnya IPPNU yang saya tuangkan dalam video ini secara ringkas kepada rekanita semua. Oke, baiklah. Jadi, lahirnya IPPNU ini memiliki dua landasan, yakni landasan filosofis dan landasan historis. Landasan filosofis sejarah IPPNU. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa dua fungsi, yakni fungsi khalifah dalam Surah Al-Baqarah ayat ketiga yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan Abdullah, Quran surah ke-51 ayat ke-56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Di sini terjadi titik temu antara masyarakat ideal yang digambarkan Al-Quran dan masyarakat ideal yang dicita-citakan oleh Nahdlatul Ulama sebagai salah satu dari komunitas umat secara eksplisit melalui keputusan Muktamar NU, mengarahkan kiprah sosial keagamannya bagi terbentuknya masyarakat khaira ummah. Sketsa inilah yang menempatkan IPPNU pada posisi yang mengemban banyak amanat. Sejarah perjuangan IPPNU dimulai sejak kelahirannya pada 2 Maret 1955 yang didirikan oleh Ibu Umroh Mahfuzah di Malang dengan kepanjangan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Dengan dasar berpijak, IPPNU dikonsentrasikan bermula pada pembinaan dan pengkaderan pelajar putri Islam yang berusia 12 sampai 30 tahun. IPPNU didirikan atas dasar keinginan sebagai wadah aktivitas sosial dan program pelajar putri Islam yang bercirikan amaliyah keagamaan sebagai antisipasi munculnya gejala sosial yang semakin terpengaruh oleh rembesan budaya asing dengan segala atributnya. Selain itu, IPPNU didirikan sebagai wadah pengkaderan remaja putri Nahdlatul Ulama agar berada pada posisi on the track right, berjalan pada arah sesungguhnya. Dalam perjalanannya, keberadaan IPPNU ternyata mengalami pasang surut zaman. Posisi IPPNU tidak lagi koheren dan strategis dengan kondisi sosial politik yang perubahannya menunjukkan percepatan sedemikian rupa.
Keadaan ini memaksa EPPNU harus melaksanakan revisi terhadap visi dan asas organisasi. Kondisi yang berlangsung cukup lama ini akhirnya membuahkan suatu tekad dari fungsionaris EPPNU untuk mencari formula terbaik bagi EPPNU untuk menjadi organisasi yang lebih dinamis dan sesuai dengan perubahan zaman. Dalam perjalanannya, sejak runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998, arus reformasi memberikan angin segar bagi tumbuh dan kembangnya lembaga swadaya masyarakat dalam memberikan alur perjuangan di Indonesia. Begitupun bagi EPPNU. Pada tahun 2003, dalam Kongres ke-13, EPPNU memperjelas wajah dan perjuangannya pada basis awal, yaitu pelajar putri. Interpretasi kata pelajar putri di sini berbeda dengan pelajar putri yang dimaksud pada tahun 1955. Pelajar putri dalam Kongres ke-13 tersebut diartikan sebagai sebuah komunitas generasi muda yang mengawal visi intelektual yang memiliki fase usia 12-30 tahun. Kemudian, pada kepengurusan EPPNU periode 2009 sampai 2019 telah dirumuskan dasar organisasi EPPNU sebagai organisasi pelajar melalui forum rapat pimpinan nasional. Baiklah, selanjutnya visi EPPNU menurut saya ini sudah jelas, tidak perlu saya jelaskan lagi. Begitu pula halnya dengan misi EPPNU. Kemudian orientasi dan arah yang ingin dicapai. Ada terbagi dua, secara individual dan secara kolektif. Dikatakan secara individual karena orientasi perkembangan sumber daya manusia EPPNU secara individu diletakkan dalam perspektif manusia dinamis dan berwawasan integral. Sedangkan secara kolektif adalah arah capaian pengembangan sumber daya EPPNU diletakkan dalam perspektif mabadi khair ummah. Adapun karakter dasar, yakni bersikap mabadi khair ummah, di sini terdiri dari asidku yang artinya memiliki kejujuran, kesungguhan dan keterbukaan, kemudian al-amanah dapat dipercaya, setia dan tepat janji, al-adalah bersikap dan bertindak adil, at-ta'awun saling menolong, al-istiqomah keajengan, keteguhan, ketidakbergeseran dan kedisiplinan. Selanjutnya berperilaku aswaja. Di sini ada at-tasawwuf al-i'tidal yang berprinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus. Kemudian tawazun, sikap seimbang dalam berkhidmah kepada Allah. Dan tasamuh, perbedaan dan pluralitas yang ada. Amar ma'ruf nahi mungkar selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik dan menolak hal-hal yang mencegah kerusakan. Adapun berjiwa tajdid di sini mungkin sudah dijelaskan secara jelas. Kemudian posisi EPPNU. Secara intern EPPNU merupakan perangkat dan badan otonom yang secara kelembagaan memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dengan badan otonom lain seperti Muslimat, Fatayat, dan Gipiang-Piang, serta IPU. Secara ekstern pun, EPPNU mempunyai kedudukan yang sejajar dengan ormas-ormas pemuda Indonesia lainnya, yang bergabung dan berhimpun dalam satu wadah pembinaan. Adapun target grup EPPNU yakni kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penggali dan pembinaan EPPNU adalah setiap pelajar putri, santri, mahasiswa, dan remaja putri. Dengan bidang garapan pokok EPPNU difokuskan pada pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Ketiga bidang garapan pokok ini meliputi bidang organisasi, bidang kaderisasi, dan bidang partisipasi.
Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah lahirnya IPPNU di Indonesia. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.